share the pride with you. And we share the pride with you. The spirit shining through Smart FM. Segera kita ikuti talkshow interaktif Smart Human Capital, persembahan Smart FM Surabaya dan Human Capital Community. Oke, Smart Listener, selamat sore semuanya. Masih semangat ya, walaupun di jalan banyak kondisi yang macet, apalagi juga hari ini mungkin pekerjaannya sedang menumpuk. Kita ketemu lagi di acara Smart Human Capital edisi Rabu 5 Februari 2020 bersama saya Muhammad Rizky dari Human Capital Community. Kali ini kita akan membahas tentang knowledge management bukan barang mahal. Oke, ini tema yang menarik. Knowledge management bukan barang mahal. Bisa jadi ada yang menganggap ini sesuatu hal yang mahal karena pengetahuan terkait dengan manajemen informasi itu ada hal-hal yang sekiranya ini mahal, yang ada tantangan dan dinamika masalah yang harus dihadapi di setiap perusahaan. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan narasumber yaitu Bapak Dr. Gancar dari UNER, Universitas Airlangga, selaku dosen Pak ya. Ya, dosen dan saat ini menjadi KPS, Koordinator Prodi dari Magister Management UNER. Terima kasih Pak Rizky sudah bisa menemani saya di sini juga, dan Smart Listener yang dimanapun Anda berada, di mobil, di rumah, di kantor. Semoga kita tetap terjaga untuk smart, untuk menjalani kehidupan kita, baik masalah human capitalnya, marketing, kemudian masalah financial. Dengan Smart FM ini semoga kita selalu belajar untuk tetap smart. Iya. Menarik ini narasumber kita karena saya kemarin posting. Berarti saya menarik atau temanya menarik? Materinya dan narasumbernya yang menarik. Karena kemarin saya posting Mbak, teman-teman saya bilang, loh itu dosen saya gitu. Oke, buat Smart Listener yang ingin bergabung di acara hari ini, program hari ini, bisa langsung SMS atau WA ke nomor 0811 312 889 atau telepon ke 031 732 1498. Bisa juga ke Instagram Smart FM. Di Facebook ada Smart FM Surabaya. Instagram juga ada Smart FM Surabaya. Channel YouTube-nya di Smart FM Surabaya. Oke, langsung saja kita langsung masuk terkait dengan materi knowledge management. Apa sih sebenarnya knowledge management itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu pengertian atau definisi sehingga Smart Listener itu tahu. Iya. Memang sebelum kita mendiskusikan sesuai tema ini barang mahal atau sebetulnya sesuatu yang bisa kita buat murah sih, memang kita harus paham apa itu knowledge management. Jadi bahasa Indonesianya memang manajemen pengetahuan. Intinya adalah bagaimana kita memahami bahwa knowledge atau pengetahuan itu adalah sebuah aset sebetulnya luar biasa, yang kalau kita tidak manfaatkan dengan baik maka bahaya bagi perusahaan. Bahayanya adalah pertama, bisa jadi nanti sumber daya manusia kita yang punya pengetahuan itu tiba-tiba meninggal misalnya, tiba-tiba dibajak perusahaan lain, dan ini yang lebih bahaya lagi, ketika dia dibajak perusahaan lain maka dia bisa membawa pengetahuan yang dimilikinya untuk kemudian bahkan melawan diri kita, perusahaan asalnya. Jadi sumber daya manusia yang kita miliki itu memiliki pengetahuan yang luar biasa yang harus kita manfaatkan. Nah, jadi kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, kita tidak pahami bahwa ini adalah sebuah aset yang dapat menjadi sarana bagi kita untuk membangun keunggulan bersaing, bahwa kita bisa manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk menjadikan perusahaan itu menjadi lebih maju
dan bukan hanya yang maju seorang dua orang saja, tapi seluruh anggota, seluruh resources dari perusahaan itu. Nah, ini kan tentu yang diharapkan oleh human capital manager dimanapun berada, bahwa tidak ingin perusahaan hanya tertumpu pada satu dua orang saja. Maka harus ada aktivitas untuk berbagi pengetahuan. Nah, maka ini menjadi penting bahwa knowledge management atau manajemen pengetahuan itu, kita memahami bahwa pengetahuan seseorang itu penting karena dia gabungan dari informasi yang dimiliki seseorang digabung dengan pengetahuan dan pengalamannya selama bertahun-tahun dia berada di dunia itu, yang kemudian menjadi suatu aset yang luar biasa. Karena itu knowledge management atau manajemen pengetahuan ini adalah sebuah kumpulan dari baik software, teknik maupun strategi untuk bagaimana kita bisa mempertahankan, menggunakan, mengorganisir, bahkan kemudian men-sharingkan apa yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan itu untuk kemajuan perusahaan. Nah, itu menjadi salah satu kunci yang penting kenapa kita bicara masalah knowledge management hari ini. Dan kenapa knowledge management ini kita diskusikan di dunia human capital? Ini karena bisa jadi tergantung dari berbagai perusahaan sih akan menempatkan di mana untuk tugas masalah knowledge management, mengumpulkan, menganalisis, kemudian juga men-sharingkan pengetahuan yang ada dalam sumber daya manusia itu. Nah, terutama saat ini sebagian besar itu tertumpu menjadi tugas dari divisi human capital, bahwa mereka lah yang bertugas untuk melakukan aktivitas knowledge management ini. Nah, nanti ke depan bisa jadi ada perusahaan yang memang menciptakan posisi tersendiri, yaitu Chief of Knowledge Officer, CKO. Jadi ini menjadi divisi sendiri karena perusahaan ini menganggap manajemen pengetahuan atau pengetahuan itu memang aset yang luar biasa, yang sebetulnya bahwa ini mahal harganya. Karena ini bicara masalah bukan hanya seseorang menginterpretasikan informasi, tapi kemudian dia bisa menularkan pengetahuan, pengalaman yang dimilikinya. Dan ini kalau kita analogikan, kita ikut seminar-seminar bagaimana sukses untuk menjual, bagaimana sukses kaya raya dan sebagainya, itu kan kita biasanya bayar mahal juga. Betul. Nah, bagaimana ini adalah bentuk dari mereka melakukan aktivitas yang disebut sharing terhadap pengetahuannya. Nah, maka diskusi hari ini saya kira menjadi hal yang menarik untuk kita diskusikan, bahwa knowledge management itu sebetulnya bukan hal yang kemudian harus serba IT, karena memang di era sekarang, di era 4.0, memang salah satu hal yang harus dilakukan perusahaan adalah masalah ERP, Enterprise Resource Planning-nya. Dan ini akan berkaitan dengan bagaimana simplifikasi proses, bagaimana kemudian kita mengintegrasikan proses, dan juga bagaimana otomatisasi proses. Nah, ketika bicara masalah otomatisasi proses, maka masalah IT ini masuk. Nah, ketika IT dan untuk program developer software masuk di sini, maka bisa jadi ini ada sesuatu yang bernilai mahal di situ. Berarti ini istilahnya itu kalau kita perusahaan, Pak ya, perusahaan ingin manajemen informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh SDM-nya maupun karyawannya, ini istilahnya perusahaan juga perlu menstimulus atau menimbulkan rasa dorongan untuk membagikan atau men-sharingkan pengetahuannya, kemampuannya, dan juga mungkin ada tidak hanya dorongan, tapi juga mungkin perusahaan perlu menyiapkan feedback juga gitu Pak ya. Betul. Entah dalam bentuk materi maupun imateri gitu. Nah, tapi tadi ada istilah yang seringkali kita sebut yaitu masalah informasi, masalah pengetahuan. Nah, apakah ini hal yang sama? Itu juga harus kita lihat juga, bahwa apa yang dimiliki oleh perusahaan itu dia bisa jadi memiliki apa yang disebut data. Data adalah sesuatu yang sifatnya mentah, bisa jadi berupa angka, huruf, yang pada dasarnya tidak bisa kita diskusikan lebih lanjut karena sesuatu itu sifatnya hanya sebagai simbol-simbol saja.
Nah, data ini harus kita rubah menjadi informasi. Iya. Bahwa ini data penjualan, ini data untuk umur karyawan. Itu kita merubah data yang hanya sekedar angka kemudian menjadi sebuah informasi. Jadi bicara tentang who, what, where, and when. Kita menjawab tentang itu. Nah, informasi ini harus bisa kemudian ditingkatkan menjadi sebuah knowledge. Ini tergantung dari individu nanti. Karena knowledge itu melekat pada diri individu. Pengetahuan itu melekat pada individu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana mengeluarkan knowledge seseorang untuk kemudian disaringkan kepada yang lain. Itu adalah tantangannya. Kalau bagi dosen hal biasa untuk cerita pengalamannya tentang permasalahan pribadi di kelas itu kan hal biasa. Tapi bagaimana kemudian ini menjadi pengetahuan bagi orang lain, terutama harus relevan dengan aktivitas perusahaan juga untuk mensukseskan perusahaan. Dan kemudian nanti dari knowledge itu akan muncul pemahaman terhadap untuk menjawab permasalahan why. Jadi dia bisa menjawab kenapa sesuatu ini terjadi, bagaimana sesuatu terjadi, dia bisa menjelaskan itu. Nah, tahapan selanjutnya bagi suatu individu adalah wisdom. Dia akan memiliki pemahaman yang kemudian terus terevaluasi dalam dirinya. Nah, jadi dari data, informasi, kemudian menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, dan pemahaman akan menjadi suatu wisdom, kebijakan bagi seseorang. Nah, ini adalah hal-hal yang kita juga harus kita diskusikan konsepnya di awal. Jadi manajemen pengetahuan adalah kita bicara tentang bagaimana kita memanajemeni apa yang ada di benak resources kita, sumber daya yang kita miliki, sehingga kemudian bisa tertular kepada yang lain. Jadi dalam knowledge management nanti akan kita jelaskan lebih lanjut bahwa ada yang disebut pengetahuan yang sifatnya tacit dan pengetahuan yang sifatnya eksplisit. Nanti mungkin kita bisa diskusikan di sesi kedua. Nanti kita akan lanjutkan untuk sesi kedua terkait dengan apa itu tacit dan juga apa itu eksplisit. Smart Human Capital akan kembali sesaat lagi. Bicara buku bukan hanya soal kalimat bermakna, judul dan cover menarik. Buku juga bicara soal proses. Proses menemukan jati diri, proses menemukan keseimbangan dalam hidup. Buku menjadi mata yang jujur, mengungkapkan banyak hal tanpa ragu. Membaca buku yang baik, memberi ruang bagi diri dipenuhi dengan nilai hidup yang baik. Membaca buku yang baik, memberikan kesempatan bagi diri mampu melesat lebih tinggi. Buku itu mengatakan bahwa ke depan dunia akan terus bercabang-cabang. Setiap Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat atau jam 3 waktu Indonesia Tengah, Smart FM menghadirkan Book of the Week, program bincang dan bedah buku bersama penulis atau editor buku bekerja sama dengan penerbit buku Gramedia. Disiarkan di seluruh Smart FM Network. Anda berkesempatan mendapatkan buku yang sedang dibahas. Yang butuh buku ini sebenarnya Book of the Week menjadikan Anda smart people. Smart FM Business and Inspiration, part of Majestic Network. Indonesia adalah saya dan Anda. Setiap hari penuh dengan peristiwa yang membanggakan. Tidak sedikit yang memprihatinkan dan memilukan. Apakah Anda peduli? Atau setidaknya Anda tahu tentang apa yang terjadi? Pasukan gabungan TNI terus melakukan patroli. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Suriah dan bertemu langsung dengan sejumlah pejabat negara. Bersama kami, topik seputar politik, ekonomi, sosial, dan budaya jadi bahasan yang selalu menarik, membuka wawasan, memberikan pencerahan atas apa yang tengah terjadi. Kita ini sudah desentralisasi. Pastikan Anda bergabung bersama kami setiap Sabtu mulai jam 9 pagi hingga 11 siang waktu Indonesia Barat dalam Perspektif Indonesia, kerjasama Smart FM dan Populi Center, live di 10 kota Smart FM. Disiarkan langsung dari The Mart Senayan, Jalan Asia Afrika Pintu 9, Jakarta Selatan. Streaming radio smartfm.com, Android Smart FM via Google Play, live Facebook Smart FM. Perspektif Indonesia, tajam, dalam, dan bermakna. Celotehannya memang sederhana, tapi syarat akan makna. Penduduk bumi ini sesungguhnya lebih banyak merusak ketimbang membangun. Atau minimal membangun sambil merusak. Itulah hobi penduduk bumi.
Ada hal-hal yang di luar jangkauan keumuman manusia biasa yang mampu ia sajikan dengan bahasa yang apik sekaligus menggelitik. Sungai-sungai kita telah lama menjadi tong sampah dan kawasan resapan air banyak dijual menjadi tempat hunian. Inilah sang penggoda Indonesia, Pri GX dalam Refleksi. Jika sampah saja gagal diurus, apalagi manusia. Refleksi setiap Jumat jam 19 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari Radio Sonora Semarang 98,9 FM. Dan dirilai di seluruh Indonesia melalui jaringan Radio Smart FM dan Sonora Network. Be smart with Smart FM. Kembali kita ikuti interaktif talk show Smart Human Capital. Oke, kembali lagi di acara Smart Human Capital bersama saya Muhammad Rizky dan narasumber kita yaitu Pak Dr. Gancar dari Universitas Airlangga. Oke, untuk smart listener yang ingin bergabung bisa join ke SMS, bisa langsung SMS ke 0811 312 889 atau telepon ke 031 732 1498 atau ingin gabung di sosial media Smart FM bisa ke Facebook Smart FM Surabaya, Instagram Smart FM Surabaya, dan channel YouTube Smart FM Surabaya juga. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin kita nanti bisa mengharap partisipasi dari audiens untuk cerita pengalamannya mengelola pengetahuan di perusahaan masing-masing seperti apa ya. Iya. Tentunya punya pengalaman berbeda-beda. Saya juga dengan mahasiswa itu mereka seringkali juga sharing cerita bagaimana untuk melakukan manajemen berbagi. Nah, itu juga mungkin ada pengetahuan lain yang bisa kita dapatkan dari audiens nanti. Iya. Oke, kita lanjut tadi topik yang akan kita bahas yaitu terkait dengan tacit dan juga terkait dengan eksplisit dalam knowledge management itu seperti apa, Pak? Ya. Sebetulnya pengetahuan itu secara umum sifatnya tacit, sifatnya tersembunyi, sifatnya abstrak. Dan ini dimunculkan istilahnya oleh Nonaka dan Taguchi tahun 95. Jadi istilah knowledge management atau manajemen pengetahuan itu muncul tahun 86-an, sekitar 90-an gitu. Istilah tacit knowledge dan explicit knowledge ini kemudian dimunculkan oleh Nonaka dan Taguchi bicara tentang secara umum pengetahuan adalah sesuatu yang sifatnya memang ada di diri seseorang. Dan kesulitannya, tantangannya adalah bagaimana menjadikan itu menjadi eksplisit. Menjadi sesuatu yang bisa dibaca, didengar oleh orang lain. Smart FM misalnya, kita di Smart FM kita banyak mendengarkan dari berbagai narasumber tentang apakah Hong Shui Feng Shui, tentang kemudian bagaimana cara sukses gitu kan. Nah, itu adalah bentuk dari bagaimana bahkan mereka membuat semacam video, membuat buku dan seminar. Itu sudah menjadi sesuatu yang eksplisit. Nah, bagaimana menjadikan resources kita, sumber daya manusia kita untuk dari tacit knowledge yang dimilikinya menjadi eksplisit. Nah, itu menjadi tantangan bagi perusahaan. Iya. Karena tidak semua orang, terutama orang Indonesia itu dilatih untuk ekspresif, menyampaikan apa yang diketahuinya, dirasakannya. Apalagi kalau tantangan kedua berkaitan dengan, jadi yang pertama adalah dia tidak dilatih untuk ekspresif orang Indonesia. Yang kedua adalah bisa jadi kita ada semacam prejudice, ada prasangka. Jangan-jangan kalau saya sampaikan ilmu saya, wah nanti kemudian saya didebak begitu saja, saya tidak punya semacam value yang bisa saya tawarkan bagi perusahaan, karena value ini kemudian akan menjadi value bagi semuanya. Kalau ini kita bicara masalah sales misalnya, sumber daya manusia untuk tenaga penjualan, jadi dia bisa jadi punya kunci bagaimana kemudian bisa mendekati konsumen dengan baik.
Nah, kalau kemudian dia tularkan kepada yang lainnya, maka ada masalah. Oh, nanti kalau semuanya sukses, saya tidak dapat komisi yang utama lagi nantinya. Itu jadi salah satu tantangannya, Pak ya. Itu jadi istilahnya itu pengetahuan atau istilahnya inovasi cara-cara yang efektif itu sebenarnya disimpan sendiri. Iya, karena ada ketakutan itu. Jadi ada dua hal itu, bagaimana merubah sesuatu yang tacit menjadi eksplisit. Itu menjadi tantangan piye yo carane untuk bisa mereka membukukan itu, kemudian berbagi kepada teman-temannya. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah juga, tapi bukan kemudian tidak bisa, karena memang ini yang harus dilakukan agar kita menjadi organisasi pembelajar, organisasi yang learning organization. Nah, jadi ini nanti akan menjadi tantangan bagi perusahaan untuk apa yang harus dilakukan ke depan. Jadi beberapa hal yang dilakukan perusahaan itu bisa jadi memang memberikan stimuli. Bisa jadi kemudian memfasilitasi untuk aktivitas gathering berbagi. Jadi yang jelas ada waktu yang rutin yang ditetapkan oleh perusahaan. Misal ada BUMN yang menetapkan kita tiap Jumat nih, sekitar jam 9, jam 10 sampai waktu Jumatan, karena Jumat itu biasanya kita sudah berpikir untuk weekend, untuk liburan, sehingga seringkali tidak fokus lagi untuk dalam bekerja. Maka harus disediakan waktu khusus untuk berbagi. Kemudian ada stimuli-stimuli yang bisa dimunculkan dari perusahaan, bahwa nanti ada record apa, ada ini termasuk kalau mahasiswa kan ada sistem SKS misalnya. Nah, ada poin-poin yang bisa diberikan kepada si human capital ini ketika dia mau berbagi kepada yang lain. Atau bisa jadi berupa hadiah, bukan hanya sekedar poin. Itu adalah beberapa trik yang kemudian bisa dimunculkan oleh perusahaan untuk menstimuli. Tapi berkaitan dengan bahwa ada prasangka, ada prejudice. Nah, itu bisa jadi perusahaan juga harus memberikan semacam value terlebih dahulu. Value dalam bentuk apa nih, Pak, maksudnya, Pak? Bahwa aktivitas berbagi itu bukan kemudian malah mengurangi ilmunya, tapi menambah ilmunya. Dalam konsep kita berbagi kan seperti itu. Ketika kita berbagi ilmu, maka ilmu kita tidak akan kurang, bahkan bisa jadi bertambah. Karena semestinya kita akan berpikir ilmu apa lagi yang kemudian berusaha kita cari. Jadi kita berusaha memperbarui diri. Jadi ketika kita berbagi, sebetulnya kita tidak perlu takut, karena kalau dalam konsep agamanya, dalam konsep spiritualnya, ketika kita berbagi ilmu dan ilmu itu bermanfaat, maka itu akan menjadi semacam amal jariah kita. Betul. Jadi kita harus memberikan value kepada karyawan kita, bahwa bisa jadi ada hal yang menjadi amal jariahmu. Tapi permasalahannya adalah kalau ternyata pengetahuan itu berkaitan dengan sesuatu negatif. Ini loh caranya mendekati konsumen agar sukses, itu ternyata dengan cara yang negatif misalnya approach-nya. Nah, maka itu kan tidak menjadi amal jariah juga nantinya. Sama contohnya, ini loh caranya nyopet gitu kan. Ilmu nyopet menjadi ilmu, tapi kan kemudian bukan menjadi ilmu yang baik. Nah, itu yang mungkin juga harus kita jaga, bahwa yang kita bagikan tentunya adalah hal-hal yang positif, sehingga itu akan menjadi amal jariah bagi yang bersangkutan. Kalau saya gini, Pak, ini pengalaman saya, Pak ya, ini mungkin menjadi tantangannya juga bagi para karyawan. Perusahaan sudah memberikan stimuli agar karyawan itu mau berbagi pengetahuan, pengalamannya, sehingga merubah dari yang tacit menjadi eksplisit. Kalau saya menangkap dari beberapa teman-teman saya atau rekan kerja saya, itu ada beberapa tantangan, Pak. Apalagi anak milenial sekarang itu muda-muda, itu ada tantangan, dia bisa menemukan ide. Tapi dia untuk mempresentasikan idenya, itu Pak, idenya menjelaskan alasan-alasan kenapa ide itu muncul. Nah, itu juga ada tantangan tersendiri, Pak. Sehingga kadang idenya bagus, tapi karena tidak dipresentasikan atau dijelaskan dengan baik, maka ide ini tidak bisa diterima atau mungkin diragukan gitu, Pak. Maka di perusahaan itu kan biasanya memang ada challenge untuk memunculkan ide-ide kreatifnya. Bisa jadi ada wordingnya untuk itu kan secara internal. Tapi
pada dasar yang kita harapkan untuk manajemen pengetahuan bukan hanya tiba-tiba muncul ide, tapi bagaimana ide ini muncul harus kemudian tertuliskan, sehingga dia harus memunculkan masalah data-data pendukung untuk itu, informasi-informasi pendukung kenapa ide itu muncul, termasuk di situ nanti akan secara tidak langsung pengetahuannya, berkaitan dengan suatu hal bahwa yang dia ketahui terjadi hal seperti ini, maka ketika dia tuliskan secara tidak sadar maka akan muncul masalah data, informasi, dan kemudian pengetahuan itu untuk secara tertulis dan menjadi sesuatu yang eksplisit. Jadi tidak bisa hanya kemudian oke, saya punya ide ini. Nah, maka dia harus menjelaskan reasoningnya untuk itu. Nah, kalau di dunia kuliah makanya sebetulnya kita masih perlu untuk masalah penulisan skripsi, tesis. Karena pada dasarnya penulisan skripsi, tesis itu adalah melatih mahasiswa untuk menuliskan sesuatu secara sistematis. Betul. Setiap pilihan itu harus kemudian didukung dengan data, informasi. Kenapa memilih ide ini sebagai bahan riset? Loh, ini Pak, datanya seperti ini, informasi yang saya dapatkan seperti ini. Demikian juga di dunia kerja itu yang dibutuhkan. Kita tidak bisa hanya presentasi tanpa kemudian data-data pendukung. Nah, maka pada dasarnya apa yang kita lakukan di dunia akademik itu sejalan dengan kebutuhan bisnis. Apapun harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa-kenapanya. Jadi harus memperhatikan data yang kemudian kita olah sehingga kita bisa menjadi suatu alasan yang logis ide kita itu muncul sehingga kita idenya itu bisa diterima. Lalu itu mungkin tantangan dari internal, Pak. Saya juga mungkin mau sharing juga, mungkin menanyakan juga. Jadi ada tantangan mungkin dari eksternal, Pak ya. Karena ini kan mungkin salah satu karyawan yang mempunyai ide, dia juga mungkin bisa menjelaskan sehingga istilahnya itu ingin membawa suatu perubahan. Nah, ini kan pasti ada tantangan dari eksternal. Misalnya dia akan merubah suatu kebiasaan atau kebiasaan yang nyaman bagi karyawan yang lain. Nah, kemudian mungkin dari segi rekan kerja itu ada crash-nya, tantangan mungkin konflik, ada yang kontra dan lain sebagainya, maupun juga dari mungkin anak milenial dari segi usia yang itu ingin mendobrak efektivitas perusahaan, dan itu. Padahal ini tidak biasa dijalankan oleh perusahaan itu, orang-orang lama di perusahaan itu. Lah ini bagaimana, Pak? Karena itu suatu tantangan tersendiri juga. Kembali lagi bahwa meyakinkan pimpinan itu sama dengan meyakinkan dosen penguji juga. Dan dosen pembimbing. Bahwa betul. Sebetulnya sama-sama manusia, bahwa yang jelas kemampuan kita untuk berargumentasi itu penting. Karena itu tidak boleh hanya mengandalkan logika dan asumsi. Semuanya harus based on data, based on informasi yang kita kumpulkan, dan juga berkaitan dengan pengetahuan yang kita miliki berkaitan dengan hal itu. Jadi mempersuasi seseorang itu juga butuh skill bagaimana kita berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan siapa, gaya persuasinya seperti apa, itu adalah bagian dari skill yang memang harus dipelajari. Nah, berkaitan dengan masalah perubahan, nanti mungkin kita akan bisa diskusikan ke depan juga, karena knowledge management adalah juga akan bisa dikaitkan dengan masalah transformasi bisnis juga. Nah, terutama untuk generasi milenial mereka tentunya senang untuk memberikan usulan, dan ketika tidak bisa diakomodasi perusahaan, nah maka mereka juga tidak puas dengan tempat kerjanya dan bisa jadi terjadi turnover intention. Oke. Nanti akan kita lanjutkan lagi bagaimana knowledge management ataupun ide-ide yang dimiliki oleh karyawan, terutama juga mungkin millennials yang sekarang, Pak ya, bisa diterima oleh atasan maupun juga perusahaan. Smart Human Capital akan kembali sesaat lagi. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Setiap tahun berganti, ada jutaan resolusi dibuat. Rencana ideal ingin berujung bahagia. Namun hari-hari tetap terasa hampa. Padahal bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Bahagia tak terbatas barang dan rupa. Bahagia tak hanya soal rasa. Bahagia juga tak bicara lembaran kata cinta. Bahagia adalah pilihan. Bahagia adalah tentang makna.
kita harus menemukan kata kuncinya. Kuncinya cuma satu, stay fokus. Mari bersama kami kita lanjutkan cerita bahagia dalam Smart Happiness di Smart FM setiap Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Arfan Pradiansyah, pembicara nasional di bidang leadership and happiness. Disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di Indonesia. Ubah kekhawatiran menjadi doa. Mulailah cerita bahagia Anda mulai saat ini. Dan jadilah duta bahagia. Smart FM, Business and Inspiration. Mau mulai jualan online? Bingung mulai dari mana? Bagusnya start jualan dari sosial media atau marketplace dulu ya. Apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing media? Nah, semua pertanyaan dan kegalauan Anda akan kami jawab di seminar 3 jam ini. Smart Business Online Club, Social Media versus Marketplace. Bersama saya Michael Sugiarto dari Digimaru. Kami menghadirkan 9 pembicara praktisi langsung dari sosial media dan marketplace yang omsetnya sudah ratusan juta hingga miliaran per bulan. Nah, catat waktu dan tempatnya ya. Sabtu 15 Februari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Tempatnya di Spazio, Surabaya Barat, di seberang PTC Pakuwon Mall. By the way, acara ini free atau gratis, tapi kursinya sangat-sangat terbatas. Nah, langsung aja daftar via WA ke 0818 266 269. Sekali lagi, di 0818 266 269. Atau Anda bisa juga langsung ke digimaru.org/seminar Spazio. Sekali lagi, di digimaru.org/seminar Spazio. Jadi buruan daftar sekarang dan saya jumpa Anda di Smart Business Online Club, Social Media versus Marketplace seminar mendatang di Spazio. Sampai jumpa! Mengawali hari baru, kami hadir untuk Anda. Berbagai informasi kami kemas dalam Smart Morning Post. Bersama saya Daryl Adam, selama 1 jam ke depan, setiap hal disuguhkan dengan sepenuh hati. Menemani Anda dalam perjalanan dengan berita update dan terpercaya. Sebuah gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter memberi inspirasi bisnis untuk Anda. Euro, kurs beli 14.800. Kalau kita sudah membuka untuk asing 100%, tentu saja juga harus ada pada masanya adalah transfer teknologi. Melihat sisi lain dari setiap peristiwa. Info falas, Smart Economic Issue, Headline News, Smart Spot, News Update, Smart Tutorial, dan Sketsa. Terangkum dalam Smart Morning Post. Setiap hari Senin hingga Jumat mulai jam 6 hingga jam 7 pagi. Smart Morning Post di Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Medan, Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Balikpapan. Smart FM, Business and Inspiration. Be smart with Smart FM. Kembali kita ikuti interaktif talk show Smart Human Capital. Oke, Smart Listeners, kembali lagi di acara Smart Human Capital dengan topik Knowledge Management bukan barang mahal. Nah, ini buat Smart Listeners yang ingin mengikuti atau bergabung bertanya, mungkin mahasiswa dari UNER maupun mahasiswanya Pak Gancar bisa menanyakan langsung ataupun ada pertanyaan di SMS interaktif nomor 0811312889 ataupun telepon langsung ke 0317321498. Bisa juga lewat sosial media di Instagram, Facebook maupun YouTube ya, Smart FM Surabaya. Lanjut untuk sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan knowledge management ini sebenarnya ini barang yang mahal apa tidak sih Pak? Karena kok seakan-akan nggak banyak orang ingin membagikan pengetahuannya, pengalamannya yang seakan-akan ini barang yang mahal sehingga disimpan aja. Gitu. Ya, masalah mahal atau tidak itu tergantung dari budgeting yang bisa dimunculkan oleh pimpinan, dan pimpinan ini kemudian juga tergantung dari pemahaman terhadap nilai pentingnya dari manajemen pengetahuan ini. Ketika para pimpinan menyadari bahwa pengetahuan adalah aset yang penting yang harus terbagi, dan kalau tidak maka
ini bisa jadi dibawa mati atau dibawa lari ke perusahaan lain. Iya. Nah, daripada terbagi kepada perusahaan lain, mending kemudian bagaimana caranya menjadi terbagi di perusahaan kita sendiri dan menjadi bahan pembelajaran bagi yang lain untuk mengetahui masalah bagaimana proses pengambilan keputusan, bagaimana kemudian perusahaan mengalami perubahan, apa yang terjadi dari perubahan itu dan sebagainya. Yang tadi kita diskusikan di sesi kedua kan bahwa ini manajemen pengetahuan bagian dari nanti kita bisa menangkap bagaimana manajemen transformasi yang terjadi pada perusahaan. Ketika tidak ada yang menangkap sebetulnya transformasi itu terjadi karena alasan apa dan bagaimana proses transformasi itu terjadi, bagaimana kemudian mengatasi penolakan-penolakan terhadap transformasi yang terjadi. Ketika tidak ada yang mencatat masalah itu, maka ada sesuatu yang nanti tidak akan bisa tertular kepada generasi-generasi selanjutnya. Sehingga bisa jadi proses pengambilan keputusan berikutnya itu akan menjadi parsial. Akan menjadi keputusan yang tidak tidak kemudian berjalan linear untuk pembelajaran bagi perusahaan, tapi menjadi sesuatu sifatnya terpotong-potong. Terpisah-pisah antara keputusan yang satu dan lainnya. Dan ini seringkali terjadi bagi perusahaan kan akan selalu mengalami pergantian kepemimpinan. Bahkan bisa 2-3 tahunan nanti berganti, dia dipindahkan di tempat lain. Nah, ketika tidak memahami bagaimana proses transformasi terjadi dalam proses pengambilan keputusan sebelumnya, nah ini akan terjadi aktivitas yang sifatnya parsial tadi. Akhirnya efeknya ngulang lagi Pak ya, seperti bisa dari awal, jadi Pak, kemudian terjadi redundant proses pengambilan keputusan yang saling meniadakan. Sudah diputuskan oleh ini karena faktor ini dan kemudian pemimpin baru nanti merubah karena faktor yang berbeda tanpa melihat bahwa dulu juga sudah ada masalah ini juga. Nah, maka perlu adanya aktivitas untuk merekam apa yang terjadi dalam proses transformasi bisnis perusahaan. Nah, ini juga pernah menjadi bahan riset mahasiswa kami di bahwa dia mencatat perusahaannya mengalami milestone yang kondisi yang berbeda dari waktu ke waktu dan transformasinya sangat drastis. Maka dia berusaha menangkap proses transformasi itu. Apa sih yang terjadi sehingga dilakukan transformasi? Dan bagaimana sih penolakan-penolakan yang terjadi, apakah level pimpinan, level bawahan itu terjadi atau tidak? Nah, dan bagaimana kemudian cara mengatasi itu? Nah, jadi catatan mengenai transformasi ini akan menjadi sejarah yang masuk company profile dan kemudian menjadi pengetahuan yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan juga. Betul. Sehingga nanti siapapun meneruskan sudah memahami bagaimana sejarah itu berjalan. Nah, berkaitan dengan masalah mahal atau tidaknya, kembali ini tergantung willingness dari pimpinan. Bahwa dia harus menyadari bahwa manajemen pengetahuan itu hal yang penting. Nah, masalah pendanaan itu tergantung dari kemampuan perusahaan juga. Ketika tadi kita bicara mahal, itu kan seringkali kita mengaitkan dengan masalah ERP tadi. Bahwa ERP meminta kita untuk salah satunya adalah proses automatization. Semuanya harus kemudian diotomatisasi dan bisa jadi menggunakan software dan harus mengembangkan software atau program-program yang customize. Karena permintaan dari masing-masing perusahaan, struktur yang berbeda, nanti kebutuhan berbeda akan menjadikan ERP-nya nanti akan berbeda juga. Dan untuk software-software yang dibutuhkan berbeda. Nah, customisasi ini yang menjadikan aktivitas yang mahal. Nah, tapi kalau kita mulai dari basic, bahwa salah satu hal penting dari aktivitas manajemen pengetahuan adalah masalah transfer pengetahuan. Bagaimana kita mengumpulkan pengetahuan dan transfer pengetahuan kepada yang lain. Nah, maka hal seperti ini bagaimana transfer bisa jadi tidak berbayar. Tapi kemudian butuh fasilitasi, butuh tempat dan kemudian butuh penghargaan dari pimpinan terhadap mereka yang sudah mau berbagi. Jadi beberapa hal yang bisa menjadikan sebetulnya bisa murah meriah loh aktivitas untuk knowledge management. Misalnya kan tadi kita diskusikan, yang jelas ada waktu yang kemudian rutin gathering di mana gantian nanti bisa berbagi. Dan berbagi ini bisa jadi lebih murah juga. Siapapun yang mendapat pengetahuan baru
Dan perusahaan bisa jadi hanya mengirim satu orang untuk seminar, pelatihan apa, dan kemudian dia pulang diwajibkan untuk berbagi, untuk dikupas sedalam-dalamnya oleh orang sekitarnya yang tidak ikut tentang bagaimana masalah pengetahuan atau pelatihan yang didapatkan oleh mereka yang diutus untuk ke sana. Nah, yang jelas transfer ini bisa kita lakukan rutin atau kemudian sifatnya non rutin kalau memang ada kasus-kasus pengiriman tadi. Dan bisa offline online. Ya, betul Pak. Dan online pun saat ini kita tidak perlu hal yang mahal karena seringkali kita bisa menggunakan hal-hal media sosial yang murah untuk berbagi. Iya betul, tinggal sharing gitu. Tinggal share gitu Pak ya. Menyimpan informasi pun kemudian silakan ke cloud yang kemudian sifatnya gratis. Jadi pada dasarnya kita tidak perlu server yang berbayar untuk menyimpan pengetahuan kita kan. Bisa jadi kemudian tadi kita sudah diskusikan kompetisi ide-ide inovatif, tapi kembali lagi bahwa untuk menyusun ide inovatif dia harus menyampaikan alasan-alasannya. Tidak hanya tiba-tiba muncul ide itu. Nah, dan ini memberikan penghargaan ini kan hanya memberikan kepada pemenang juara 1, 2, 3. Sehingga kan tidak perlu mahal. Bisa jadi juga apa yang tadi kita buatkan risetnya itu kemudian muncul menjadi company profile, dimasukkan ke situs atau dimasukkan ke database perusahaan. Nah, ini juga bukan barang yang mahal juga kan? Nah, berkaitan dengan milenial tadi disampaikan Pak Rizky bahwa mereka sebetulnya butuh untuk diakui. Betul. Ide-ide mereka banyak. Butuh diberikan feedback Pak. Diberikan feedback, butuh diberikan pengakuan terhadap ide-idenya itu. Maka bisa jadi masalah aktivitas rutin yang kita munculkan itu kita adakan, atau bisa jadi kita libatkan mereka ketika ada masalah. Jadi mereka terlibat dalam think tank perusahaan untuk problem solver apa yang kemudian harus dilakukan. Karena mereka kan juga pencari pengalaman juga. Betul. Kan itu. Dari situ mereka bisa menambah wawasan, pengetahuan, pengalamannya juga, dan mungkin juga ide-ide yang mereka dapatkan dari dunia luar yang itu banyak ya, sosial media, teman-temannya itu bisa di-sharingkan. Jadi think tank tim ini bisa kemudian mempertemukan antara kelompok muda dan kelompok yang sudah senior, sehingga antara ide yang liar dan kemudian manajemen resiko dari senior itu kemudian bisa bertemu di situ. Itu Pak, itu ada sinerginya antara generasi muda dengan generasi yang senior. Oke, saya ada hal lagi nanti yang bisa saya tambahkan berkaitan apa yang harus dilakukan perusahaan, tapi kayaknya kita harus jeda dulu nih. Ini juga harus jeda dulu karena materinya sangat asik sekali. Nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Sesi terakhir ya, sesi 4. Baik. Smart Human Capital akan kembali sesaat lagi. Meraih sukses tak ubahnya seperti menaiki anak tangga. Butuh proses melewati masa. Bukan seperti minum soda. Jujur, punya komitmen kuat, tak mudah menyerah, ternyata bagian dari modal utama untuk raih sukses. Benarkah demikian? Mari bergabung dalam Smart Yang on Top setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 waktu Indonesia bagian Tengah. Bersama Billy Boon menghadirkan inspirator yang sukses di bidangnya. Kebetulan waktu itu gue salah jurusan, men. Apa jurusan? Simak perbincangannya dan dapatkan inspirasinya untuk bisa raih sukses sejati Anda. Pertama kali ngangkat telepon gemeteran, nanyain, halo Pak, saya Gunawan dari IBM gitu. Cuman dia bilang, oh iya saya belum butuh nih, servernya kayaknya masih. Smart Yang on Top disiarkan Smart FM Network dan jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Smart Yang on Top, mudah bermental baja. Semua berubah cepat. Setiap hari hadir teknologi terbaru dalam berbagai segi kehidupan. Pasar online hadir dengan agresif, bahkan dianggap mengancam pasar offline. Berbagai upaya dilakukan untuk memperlebar market dan mempertahankannya. Banyak yang masih kaget, tak jarang yang berhenti untuk bertarung. Namun tidak sedikit yang optimis mampu berkembang dalam kondisi disruptif seperti sekarang ini. Bagaimana dengan Anda? Menghadapi era marketing 4.0, kita butuh strategi yang tepat.
Simak program terbaru Smart FM Network, Smart Marketing Now, bersama pakar marketing terkemuka Hermawan Kartajaya, founder and chairman of Mark Plus Inc. dan tim Mark Plus lainnya. Setiap Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Disiarkan di seluruh kota Smart FM di Indonesia, part of Magentic Network. Be smart with Smart FM. Kembali kita ikuti interaktif talk show Smart Human Capital. Oke, kembali lagi di acara Smart Human Capital. Ya, hari ini kita membahas terkait dengan knowledge management bukan barang mahal bersama Bapak Dr. Ganjar Pranowo. Premananto. Oh iya. Ganjar Pranowo nanti gubernur. Rambutnya belum putih ini. Mohon maaf Pak. Saya masih dunia hitam, makanya namanya Premananto. Oke, ini smart listener ada yang bertanya dari HRD Green 11. Mohon bertanya, bagaimana merubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge? Apakah ada metode tertentu? Dan apakah manfaat penerapan knowledge management sendiri bagi karyawan dan perusahaan? Ya, ini langsung nanti akan bisa menjawab harapannya bahwa intinya kan kita tidak ingin bahwa yang smart itu hanya satu orang karyawan kita. Jadi harus menjadikan organisasi kita juga smart. Ya, betul. Jadi dari smart individu atau smart human capital akan menjadi smart organization. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Jadi manfaat bagaimana kita bisa merubah dari yang sifatnya tacit menjadi eksplisit. Itu nanti kita harapkan ini akan menjadikan sesuatu yang sifatnya tadi individu, pengetahuan individu menjadi pengetahuan organisasi yang menjadikan smartnya itu untuk bersama. Dan menjadi keunggulan yang kemudian dimiliki oleh bersama dan tidak kemudian ditinggal menjadi sesuatu yang kemudian hilang ketika orang ini hilang. Itu kan menjadi tantangannya. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan untuk merubah dari tacit menjadi eksplisit? Salah satu hal yang kemudian harus kita rubah di awal adalah masalah budaya. Budaya di perusahaan itu Pak. Budaya untuk berbagi, dan kemudian juga value-nya juga bahwa berbagi itu sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dicurigai. Tapi sesuatu memang bermanfaat bagi karyawan, menjadi amal jariahnya dan akan menstimuli untuk memunculkan ide-ide yang lain lagi. Karena kita tentunya tidak ingin sebagai manusia hanya mempunyai pengetahuan satu hal saja, tapi kemudian harus berkembang. Nah, jadi budaya untuk berbagi ini kemudian harus didukung oleh perusahaan, maka pengakuan terhadap aktivitas berbagi dari karyawan itu harus kemudian muncul. Bisa nggak Pak ini dijadikan suatu KPI setiap bulan? Bisa saja, sangat-sangat bisa sekali. Maka bagaimana perusahaan merubah budaya itu mungkin menjadi salah satu hal yang bisa kita diskusikan untuk wording kerjasama antara Smart, HCC dan kemudian MM yang kemudian kita lakukan tiap tahun itu kan, bahwa inovasi berkaitan dengan masalah membangun knowledge management bagi masing-masing perusahaan itu seperti apa? Itu mungkin bisa kita challenge di situ juga. Sehingga nantinya kita juga akan berbagi juga antar anggota HCC Human Capital untuk bagaimana sih melakukan aktivitas yang efektif untuk masalah merubah yang tacit menjadi sesuatu yang eksplisit. Jadi ini dulu yang harus dilakukan, baru kemudian menjadikan kebiasaan. Kebiasaan itu nanti akan muncul dengan cara hal-hal yang difasilitasi oleh perusahaan, ya dalam hal tadi ada aktivitas transfer knowledge secara rutin. Kemudian ada kompetisi internal untuk menggali ide-ide, dan kemudian bahwa semuanya harus ada segi laporannya. Setiap kegiatan event atau setiap kemudian kita mengutus seseorang untuk mendapatkan pengetahuan baru, hal baru, seminar baru, maka dia pulang harus kemudian ada semacam laporan dan ada aktivitas internal workshop yang dilakukan. Nah, itu bisa jadi menjadi suatu kewajiban.
Dan kemudian secara informal dan formal kita bisa melibatkan orang-orang yang cukup kritis seperti generasi milenial tadi untuk terlibat dalam problem solving. Jadi ada think tank yang nanti kemudian think tank tim ini akan berpikir untuk mencari solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan perusahaan. Istilahnya itu kayak kalau kita itu merasa punya ide atau pengetahuan yang bagus, yang mahal dan diakui oleh perusahaan ataupun maka ada involvement dia. Harus dijelaskan juga karena belum tentu apa yang solusi yang kita miliki juga itu benar-benar sesuai dengan harapan perusahaan atau mungkin sesuai dengan permasalahannya. Karena menurut saya juga itu ide yang baik itu berawal dari brainstorming dengan ide yang baik juga. Itu. Jadi dibandingkan mana yang istilahnya ketemulah win-win solution. Itu. Sekaligus nanti kita bahwa yang senior itu bukan kemudian serta-merta menolak, tapi kemudian menunjukkan masalah risiko-risiko yang harus dihadapi. Sudut pandang yang lain. Jadi yang senior itu bagian untuk melihat manajemen risikonya. Sedang bagi yang muda bisa jadi untuk memunculkan ide-ide baru tadi. Maka itu akan bisa bertemu nanti dalam tingkat. Oke. Kayaknya udah mendekati waktu maghrib. Ini bisa di closing Pak. Dan kesimpulannya materi hari ini. Jadi pengetahuan adalah suatu aset yang harus dikelola perusahaan karena ini merupakan gabungan dari antara pengalaman, intuisi, pertimbangan, keahlian yang dimiliki oleh individu. Yang tentunya ini kita tidak bisa biarkan berlalu begitu saja dan hilang begitu saja, bahkan kemudian bisa jadi diambil oleh pihak pesaing kita karena dia bisa jadi meng-hire sumber daya yang kita miliki. Maka bagaimana perusahaan merubah tacit knowledge, sesuatu tidak tampak menjadi sesuatu tampak, itu menjadi tantangan semua perusahaan. Dan itu harus dilakukan, ini harus eksplisit dalam bentuk laporan, dalam bentuk video, dalam bentuk sesuatu yang muncul di sejarah perusahaan, proses transformasi dan seterusnya. Nah, jadi ini harus diyakini sebagai hal yang penting. Nah, bahwa apakah ini murah atau mahal tergantung. Di tahap awal bisa jadi kita memulai dengan sederhana dulu. Yang penting ada willingness, ada value dan ada budaya, memulai budaya untuk berbagi itu. Ada penghargaan-penghargaan. Nah, baru kemudian nanti ketika kita penting untuk melihat masalah ERP, masalah otomatisasi. Bahwa perusahaan semakin berkembang, karyawannya semakin banyak, maka berbagi itu juga perlu teknologi. Kita tidak perlu berkumpul, tapi dengan teknologi kita bisa dari jarak jauh untuk kemudian melakukan aktivitas berbagi. Jadi bisa jadi tidak menunggu seseorang kembali dari pelatihan, tapi habis pelatihan kemudian langsung melakukan conference. Nah, itu bisa jadi kemudian dilakukan. Betul. Nah, kemudian direcord oleh perusahaan untuk kemudian siapapun diharapkan untuk membuka, dan siapa yang membuka itu kemudian juga bisa didata, bisa kemudian dilihat siapa yang membuka. Itu kan kemudian butuh software, butuh kemudian aktivitas untuk pengukuran KPI-nya. Nah, saya kira itu adalah untuk menjadi mahal, itu adalah untuk tahapan selanjutnya. Tapi bisa dimulai dengan sesuatu yang sifatnya murah, yang jelas ada willingness untuk mengelola pengetahuan karyawan. Betul. Oke, tak terasa Smart Listener, kita sudah hampir 1 jam bersama dalam program Smart Human Capital. Kita waktunya undur diri. Sampai berjumpa minggu depan dengan jam yang sama. Saya Muhammad Rizky dari Human Capital Community dan narasumber kami dari Gancar dari MM. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Sukses untuk Anda. Demikian telah kita ikuti Talkshow Interaktif Smart Human Capital, persembahan Smart FM Surabaya dan Human Capital Community. Sesaat lagi, waktu azan maghrib untuk Surabaya dan sekitarnya.